Shalom jemaat Tuhan di seluruh daerah Kuching. Mari kita sama-sama meninggikan namanya, amin. Kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo semua. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Ayo semua. Angkatlah tinggi pancinya, sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey, hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu Yang bebaskanku, yang bebaskanku. Hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. dulu sekarang selamanya, ya Tuhan tetap sama, amin. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang
lift up our praise, O God, Amen. together in one voice. We praise you, God. Hallelujah. Come on, church, together wherever we are, let praise arise to Him who conquers death, to Him who is victorious. Oh, we lift up our praise. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers
Grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Lord, worthy is your name. Oh, so worthy, Lord. You are so holy, God. All powerful and magnificent. We adore you, God. We honor you, Lord. So be exalted. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted, God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted, God. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You alone, you're the mountain. Deserve all our praise. You are worthy to be praised. You alone, Lord. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Every heart sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We declare this. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
Salam dan selamat bertemu sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan di BM Darah Kucing dan juga kepada Anda dimanapun Anda berada sedang mendengarkan firman Tuhan melalui atas talian pada kesempatan ini. Puji Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kita semua sampai saat ini. Semuanya adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya bab yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Yesaya bab yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada Sarafim itu terbang, mendapatkan aku di tangannya, ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pelayanan yang kudus memerlukan hidup yang kudus. Demikian tema khotbah yang akan kita kongsikan pada kesempatan ini. Pelayanan yang kudus memerlukan hidup yang kudus. Sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu, dan pada kesempatan ini kami mohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami roh pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati para pendengar dimanapun mereka berada pada kesempatan ini, dan urapi hamba-Mu dan urapi firman-Mu untuk mengambil tempat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, ada sebagian orang Kristen beranggapan bahwa pelayanan Tuhan itu adalah pelayanan yang kecil, atau pelayanan itu tidak begitu penting. Bahkan juga ada yang beranggapan bahwa pelayanan Tuhan ini hanya sampingan sahaja. Ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab para gembala atau para pastor atau majelis gereja, bahkan juga tanggung jawab orang yang hanya ada tugas yang ada di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudari yang sekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Timotius bab 3 ayat 1 dan juga di dalam 1 Korintus bab yang ke-16 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa pelayanan Tuhan ini adalah pelayanan yang indah. Sekali lagi, pelayanan Tuhan ini adalah pelayanan yang indah, pelayanan yang suci, dan pelayanan yang sangat penting. Karena ia berurusan dengan hal-hal berkekekalan, bukan hal-hal yang sementara. Dan juga pelayanan Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri telah memanggil kita semua keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Di dalam kitab Yesaya bab yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang telah kita baca tadi, ini merupakan bahagian yang amat terkenal dan penting dalam sejarah kehidupan Yesaya sebagai nabi. Nah, sebelum dia diutus oleh Allah bagi pelayanan yang kudus dan pelayanan yang besar ini, Allah memberi dia suatu penglihatan sebagai kesadaran
akan siapa dirinya dan siapa Allah yang Dia layani. Nah, saudara dan saudari yang kekasih, ada beberapa perkara yang diperlihatkan oleh Allah kepada Yesaya sebelum dia diutus untuk melayani Allah. Nah, hal yang pertama yang diperlihatkan oleh Allah kepada Yesaya, yaitu pada ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, hal yang pertama yang kita lihat di sini yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yesaya sebelum dia dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Yang pertama adalah panggilan itu adalah dari Allah. Nah, takhta Tuhan yang tinggi dan menjulang menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan memenuhi segala langit dan angkasa. Nah, Tuhan digambarkan seolah-olah memakai jubah yang panjang, yaitu jubah kebesaran seorang raja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang memanggil kita, yang memanggil Anda di dalam pelayanan yang kudus ini, bukan daripada hamba Tuhan, bukan daripada majelis gereja atau pemimpin gereja lokal kita, tetapi di dalam ayat yang kita lihat dalam bagian ini, yang telah memanggilkan Yesaya adalah dari Allah sendiri. Bahkan juga dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jika kita melayani Tuhan pada kesempatan ini, itu berarti kita adalah salah satu daripada kaki tangan kerajaan surgawi. Melayani Tuhan adalah suatu penghormatan, melayani Tuhan adalah suatu penghargaan, melayani Tuhan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya atau sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang kedua yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yesaya sebelum dia melayani dia, yang pertama di sini adalah tugas para serafim atau pesuruh atau pelayan Tuhan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, mereka atau para serafim di sini atau pelayan atau pesuruh Allah di sini, mereka mengawal dan menjaga kekudusan Tuhan, di mana mereka menutup muka mereka, bahkan kaki mereka. Nah, mereka juga memuji Tuhan, dan perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang kudus, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang mengeritik, tetapi kata-kata yang memuliakan nama Allah yang mereka layani. Hal yang ketiga yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yesaya, yaitu pada ayat yang keempat, yaitu akibat daripada seruan para serafim. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus, akibat daripada seruan para serafim itu, alas ambang pintu itu bergoyang dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ini menyatakan kemuliaan dan kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Nah, mereka berseru seorang kepada yang lain, yaitu para serafim itu. Mereka berseru kepada satu sama yang lain. Dan ini menandakan juga kesatuan dan kesehatian. Dan ini menandakan kesatuan dan kesehatian. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam Yesus, kesatuan dan kekudusan dalam pelayanan mengakibatkan atau menghadirkan mukjizat Tuhan. Nah, inilah akibat daripada seruan daripada serafim itu. Nah, kita lihat yang keempat adalah pengakuan Yesaya. Lalu kataku,
celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, inilah pengakuan Yesaya. Dia mengatakan, aku seorang yang najis bibir. Nah, perasaan dan pengakuan Yesaya ini memang benar, karena demikianlah hakikat manusia yang berdosa. Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, Yesaya tidak melihat dosa orang lain. Ini yang kita lihat di dalam bahagian ini. Tetapi hal yang kita lihat di dalam bahagian ini, di mana Yesaya melihat dan mengakui kenajisannya, melihat dan mengakui keadaannya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lebih tahu mengkritik dosa orang lain. Kita lebih tahu tentang keadaan kelemahan orang lain atau kesalahan orang lain. Tetapi keadaan, kekurangan, kesalahan kita sendiri, kita tidak tahu. Satu teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi di dalam Matius bab yang ke-7 ayat 3 dan ke-5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok, atau di dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan kayu balak, di dalam matamu tidak engkau ketahui. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ini perkara yang dilakukan oleh Yesaya saat dia melihat kekudusan dan kemuliaan Tuhan itu, di mana dia melihat dirinya sendiri yang tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga dia mengakui segala kelemahan, segala dosa, dan segala kenajisannya di hadapan Tuhan. Nah, hal yang kelima yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yesaya, di mana Tuhan mengampuni dan menghapuskan dosa Yesaya pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi seorang dari para sarafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dosa inilah yang menyebabkan kenajisan manusia dan kenajisan mulut pada khususnya. Nah, penyentuhan di bahagian mulut berhubungan dengan tugas kenabian Yesaya yang menuntut kemurnian dan keberanian dalam kata-katanya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, bagi orang yang mau merendahkan diri di hadirat Tuhan, maka kekudusannya itu memberi rahmat Allah dan keselamatan bagi manusia. Nah, dengan demikian Yesaya tidak lagi menajiskan bibir, dan dia diperbolehkan mengambil bahagian dalam ibadah dan pelayanan yang suci ini. Nah, kita lihat juga Yesaya tidak lagi merasa takut, akan tetapi dia menyadari suatu tugas yang baru, di mana Tuhan memanggil dia dan di mana Tuhan telah menyelamatkan dia dan menyucikan dia dari segala kenajisan, dari segala dosa. Kita lihat yang ke-6 di sini, akibat daripada penyucian atau akibat daripada pengudusan Yesaya pada ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, akibat daripada pengudusan, penyucian Yesaya di sini, di mana telinganya dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tanpa penyucian itu,
hati dan telinga manusia ini seolah-olah tebal, seolah-olah tersumbat dan tertutup bagi suara atau firman Tuhan. Siapa yang akan kuutus kepada bangsa itu? Ini suatu kata yang daripada Tuhan, dan kata ini bukan suatu perintah yang mutlak, akan tetapi dalam bentuk suatu penawaran, dalam suatu bentuk challenge yang meminta suatu jawaban atau respon yang pribadi dengan penuh kerelaan hati. Lalu Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya tidak dahulu meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai panggilan itu. Yesaya tidak mengatakan tawaran seperti Musa dan juga Yeremia, di mana kita lihat waktu Tuhan memanggil Musa dan Yeremia, mereka katakan, "Aku tidak pandai, aku tidak pandai berbicara, aku tidak layak, aku masih muda, kalau boleh suruh orang lain." Sebaliknya, jawaban ini menunjukkan suatu penyerahan diri dengan sepenuh hati bagi pelayanan dan pengabdian diri kepada Tuhan yang mulia oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, inilah respon Yesaya terhadap panggilan Tuhan kepada dia. Dia memberi dirinya dengan kerelaan hati untuk menyahut panggilan Tuhan di dalam Tuhan memanggil dia. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada kesempatan ini, kita lihat di dalam Yesaya bab yang ke-59 ayat 1 dan ayat yang kedua. "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, berkat Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita, kuasanya tetap mengalir di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi hal yang menghambat, hal yang menghalang, firman Tuhan dengan jelas mengatakan adalah segala kejahatan, segala kenajisan, segala dosa yang menghalang berkat dan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Satu hal yang kita lihat juga di dalam 1 Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan, "Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia atau Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Nah, hal yang kita lakukan pada saat ini, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kenajisan, segala dosa, segala hal-hal yang tidak baik, yang menghalang kita di dalam kita melayani Dia. Firman Tuhan mengatakan, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, menyuci kita dengan bersih dari segala kejahatan. Oleh itu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, marilah kita semakin hari semakin hidup intim dengan Tuhan. Dan salah satu tanda bahwa seseorang itu hidup intim dengan Tuhan adalah dia tidak mau menyembunyikan dosa di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak mau melakukan atau berbuat dosa lagi. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih karena Tuhan mengudus dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, akhir daripada pemberitaan firman-Mu, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kehadiran-Mu bagi kami semua dimanapun para pendengar telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Dan kebenaran firman-Mu memberi kami kesadaran tentang pelayanan-Mu yang kudus dan memerlukan juga hidup kami yang kudus sebagai anak-anak yang melayani Engkau. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan dan mengakui segala kelemahan, segala dosa, segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang menghalang di dalam pemberitaan firman-Mu. Sucikan dan bersihkan pikiran dan hati kami dari segala kenajisan, dari segala kekotoran ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, mohon urapan secara khusus bagi para pendengar, bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka sedang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Pakai setiap pribadi kami sebagai alat yang perkasa untuk membawa berita baik tentang keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di BM Daerah Kucing ini, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak ingin berlaku. Berkati juga pihak kerajaan di dalam mengambil langkah yang penuh bijaksana dan juga kerjasama dari semua rakyat Malaysia untuk mematuhi SOP yang sedia ada. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah melalui online pada kesempatan ini. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai jemaat-Mu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Hey-oh, 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 ah. Hey-oh, 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 ah. We sing, hey-oh, 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 ah. 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 Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua, wow.